Hai netizen Budiman, pada kesempatan kali ini saya akan baca buku yang bisa dibilang itu versi Inggrisnya itu kurang begitu populer, tapi versi Indonesianya somehow itu jadi salah satu buku bestsellernya di Gramedia. Buku apakah itu? Judulnya adalah Cara Tepat Berdebat Secara Cerdas, Meyakinkan, dan Positif yang ditulis oleh Jonathan Hiring. Jadi sebenarnya ini buku cukup lama, kayaknya 1980-an ditulis sama Jonathan Hiring ya, atau 1990-an, gue lupa. Buku ini, gue baca buku ini tuh 4 tahun yang lalu lah, yang bahasa Inggrisnya ya. Dan tiba-tiba sekarang itu booming gitu buku ini. Nah, gue lupa gue taruh mana bukunya di sini, dan beruntungnya supaya gue nggak obrak-abrik buku ini, gue selalu bawa catatan lah. Jadi gue kalau misalnya baca buku itu gue selalu nyatet lah supaya inget gitu poin-poinnya apa aja. Jadi gue tinggal baca ini aja summary-nya itu kayak gimana. Basically buku ini sangat menarik ya buat teman-teman yang suka berdebat dan juga menyadarkan diri kita bahwa nggak semuanya itu bisa didebat gitu. Ini menariknya. Terus gini, kita kan beberapa kali kita itu sering banget menghadapi kondisi yang harus berdebat gitu, karena basically kita harus berdebat meskipun kita tidak mau berdebat gitu ya, karena misalnya masalah pekerjaan atau emang ya kita harus meluruskan sesuatu atau klarifikasi sesuatu. Di video-video sebelumnya gue tuh udah bahas bahwa kalau misalnya kita udah agree to disagree ya nggak usah didebatin, tapi gimana kalau misalnya kita berada di kondisi yang harus berdebat. Nah, buku ini jawabannya. Oke? Secara umum, buku ini kalau misalnya gue bisa rangkumin dikit, itu ada 4 poin. Yaitu, pertama itu, apa yang harus disiapkan saat kita mau debat. Kemudian yang kedua itu, kalau ngebuat argumen yang meyakinkan itu kayak gimana sih lah. Ini menarik juga. Terus, kalau misalnya lawan itu ngasih argumen balik, itu gimana kita ngeresponnya. Kemudian yang terakhir itu mana yang lebih penting antara hubungan relationship kita dengan lawan bicara kita atau lawan diskusi kita dengan memenangkan perdebatan. Nah, yang pertama gue bakal bahas apa saja yang harus disiapin. Nah, tadi yang sempat gue mention juga. Jadi pertama adalah nggak semuanya itu harus diperdebatkan. Kita bisa agree to disagree, ya kan? Kita bisa agree to disagree, dan kalau misalnya itu nggak penting-penting amat, ya udah tinggalin perdebatan. Jadi ya sesimpel kalau misalnya ini nggak menghabiskan waktu dan nggak ada tujuan yang signifikan untuk hidup kita atau karir kita, ya udah tinggalkan. At all kita sudah agree to disagree daripada baper. Kenapa itu perlu kita lakuin? Karena biasanya kalau misalnya di video gua lainnya itu gua bahas soal in group sama out group lah. Emang ada beberapa orang yang value-nya itu udah beda gitu. Jadi ya nggak perlu memperdebatkan sesuatu yang emang prinsipnya aja udah beda, fondasinya udah beda. Jadi lebih baik tinggalkan. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu adalah hindari topik yang sensitif. Jadi kalau misalnya mau debat itu bener-bener hindari topik yang sensitif. Contohnya apa? Agama, atau misalnya sesuatu yang prinsip lah. Jadi sesimpel misalnya lebih baik ibu yang kerja atau ibu yang nggak kerja misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sensitif itu nggak perlu dibahas. Nah, ini yang penting, yaitu siapkan argumen yang logis. Nah, ini yang paling fundamental ya. Jadi sebenarnya sebelum berdebat, semuanya orang yang mau berdebat itu nggak semerta-merta langsung datang tanpa persiapan, ya itu namanya bunuh diri gitu. Gua aja kalau misalnya mau debat dengan tim gua ya, itu juga gua harus nyiapin data gitu. Jadi based on data, bikin data poinnya. Jadi lu itu mau ngobrolin apa aja. Jadi sebenarnya approach-nya ada 2. Jadi lalu ngumpulin data poinnya dulu atau bikin storyline-nya dulu. Kalau misalnya kalau ngumpulin data poinnya adalah ya lu lihat bahwa ngumpulin fakta-fakta ataupun berita-berita yang lu temuin, terus dikumpulin untuk support argumen lo. Kemudian lo bikin storyline. Atau yang kedua, lo bikin storyline dulu. Oke, gua tuh mau ngomongin ini, terus baru dimasukin tuh data-datanya buat support storyline lo. Nah,
kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya lu harus pastiin bahwa data yang lu pakai itu adalah data yang kredibel. Jangan sampai lu masukin data yang misalnya dari website yang nggak jelas, atau dari omongan orang yang nggak kompeten di bidangnya gitu. Jadi itu yang cukup penting. Ada apa lagi ya? Oke. Itu tadi kalau misalnya apa yang harus disiapkan, ya kan? Kemudian kedua itu bagaimana agar meyakinkan. Nah, agar meyakinkan ini pertama ya jelas lah, lo harus pede, gitu. Dan apa ya? Gini, mungkin enak diomongin pede, kan susah juga kan. Gue nggak, misalnya orang-orang introvert gitu biasanya bikin alasannya ini bahwa gue nggak pede. Lah caranya biar pede gimana ya? Latihan biasanya. Latihan di depan kaca, dan lu tadi kan bikin storyline sampai lu bener-bener yakin dengan apa yang lu omongin gitu. Lu harus pede. Dan satu lagi itu apa ya, jelas lah lu ngomongnya itu jelas. That's why storyline itu sangat-sangat penting. Jadi orang tuh biar bisa ngikutin. Dan pronunciation lu atau cara ngomongnya itu kalau bisa sejelas mungkin gitu, sejelas mungkin. Jangan kecepatan, jangan terlalu lambat orang ngantuk, kecepatan orang nggak bisa ngikutin. Atau kalau lo perlu apa ya, validasi bahwa gue ngomongnya itu kecepatan nggak sih, lo coba minta orang lain untuk menilai lo saat ngomong lah intinya. Nah yang kedua itu lo bikin poin-poin. Biasanya kalau misalnya orang itu jelasin sesuatu atau mau membentuk argumen, itu ada baiknya lo bikin poin-poin jadi orang inget. Jadi kalaupun nanti misalnya di step back lagi argumennya tadi, lo bisa nge-point out bahwa oh ya ini poin A, poin B, poin C, poin D. Jadi lo tahu bahwa argumen lo yang didebat itu yang mana, buat mereka supaya lebih paham apa yang lo obrolin, dan dari lo juga lebih ke structure lah bahwa oh poin mana sih yang lagi didebat. Oke. Nah yang ketiga itu gunakan analogi. Nah ini paling menarik nih. Kenapa? Karena gini, nggak semuanya orang itu mengerti maksud kita. Apalagi kalau misalnya udah menggunakan terminologi yang teknikal banget nih, atau terminologi soal finansial, terminologi soal terminologi soal teknologi, kemudian programmer, ini bakalan susah lah diikutin oleh orang yang awam gitu. Jadi that's why gunakan kata-kata yang gampang dan gunakan analogi gitu. Misalnya contohnya apa ya? Di programmer gitu misalnya, oke, kenapa lu pakai RAM 4 GB daripada 2 GB? Lah analoginya ya lu mau pakai Ferrari atau pakai mobil bekas misalnya apa gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi analogi adalah is a key untuk agar orang lain itu bisa ngerti apa yang lu omongin. Kemudian kedua, nah ini gunakan joke. Nah ini paling menarik nih. Biasanya kalau misalnya kita debat sama orang lain itu biasanya orang kan udah kaku tuh, udah persiapan mau perang. Gunakan joke yang relevan buat mereka tanpa menyinggung perasaan mereka. Jadi sebelum perdebatan itu udah apa ya? Udah sans lah keadaannya. Jadi nanti saat kita debat lebih enak untuk masukin. Karena kalau misalnya orang datang game biasanya dia udah defensif. Kalau udah defensif susah untuk masukin pemikiran-pemikiran kita lah. Itu bakalan lebih susah. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu bahasa tubuh gitu. Bahasa tubuh itu penting. Jadi misalnya gini. Gua misalnya gini. Misalnya gini ya. Bahasa tubuh gini sama gue terbuka gini bakal beda orang terimanya. Itu kalau misalnya kayak gini terus kelihatan nggak di video? kayak gini lah. Ini cenderung defensif gitu. Jadi kalau misalnya kita bahasa tubuhnya itu enak, luas, itu orang bakal lebih suka nerima gitu sih. Yang kemudian yang terakhir lah, ini tenang. Nah, enak sih diomongin, lu tenang aja gitu. Tapi emang kalau misalnya dalam kondisi debat, emang pasti ada rasa grogi. Nah, rasa grogi gimana supaya kita ngehadapinya cuma satu caranya, latihan. Gue juga masih sering grogi, dan kalau misalnya teman-teman lihat di video gue juga sering bingung mau ngomong apa gitu ya. That's why latihan itu sangat penting. Oke. Kemudian kalau misalnya merespon argumen lawan gimana? Nah ini dia, merespon argumen lawan ada caranya. Yang pertama,
Biasanya kalau misalnya kita udah ngomongin atau misalnya kita ngomong punya argumentasi kemudian dibales, pertanyaan pertama adalah kalau misalnya ngeluarin dia argumentasi kan ribet kan. Kalau dia ngeluarin argumentasi, bantah dengan fakta atau kredibilitas. Misalnya nih, lo tau bahwa dia itu ngebantah dengan sumber yang menurut lo itu kredibilitasnya dipertanyakan. Lo bisa tanya, kenapa lo percaya dengan berita itu gitu? Kenapa lo percaya dengan source itu? Itu yang pertama. Pertanyakan source-nya. Kemudian kedua, debat kesimpulannya. Jadi gini, kenapa mendebat kesimpulan sangat menarik? Karena biasanya itu kalau orang misalnya ngelawan argumen kita, dia akan ngomong A, B, C, D, E, kesimpulannya biasanya nggak nyambung. Nah, ini lo bisa debat. Cara debatnya gimana? Misalnya A, B, C, D, E, kemudian jadilah F misalnya. Lo bisa mempertanyakan, emang E itu memberikan impact ke F ya? Apakah misalnya E itu selalu F atau sebaliknya? Jadi pertanyakan kesimpulannya. Jadi si lawan bicara ini akan berpikir ulang, oh ya bener nggak ya kesimpulan gua? Karena bisa jadi A, B, C, D, E, F, misalnya A, B, C, D, E sama dengan F, itu bisa saja E-nya itu lemah gitu. E-nya itu nggak ada hubungannya sama F gitu. Jadi lo bisa mempertanyakan itu. Jadi dengan seperti itu dia lawan bicara kita bisa rethinking ulang, bener nggak ya summary gua atau kesimpulan gua. Nah, yang selanjutnya itu memberikan faktor lain gitu. Biasanya gua tadi A, B, C, D, E sama dengan F misalnya. Nah, yang F ini lo bisa kasih faktor lain kan. F itu juga dipengaruhi sama G gitu. Atau paling gampang gini, gua gunain analogi ya. Misalnya Jakarta ke Surabaya atau misalnya Jakarta ke Bandung itu misalnya 3 jam. Gua bilang gitu. Temen gua debat, enggak 2 jam gitu. Kenapa 2 jam? Temen gua debat. Oh iya, karena dia pakai Ferrari, kemudian dia mobilnya pakai Ferrari, udah ada jalan tol, seharusnya 2 jam cukup. Gua bilang nggak bisa, 3 jam. Dia tadi udah ngeluarin faktor apa? Kendaraan sama jalan tol. Gue bisa debat. Oke, lu misalnya naik Ferrari sama udah ada jalan tol, kan ini weekend rame ke Bandung itu, jadi nggak mungkin 2 jam. Itu salah satu analoginya lah, gimana lu ngasih faktor lain ke argumennya lawan debat lu gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu yang lu harus hati-hati itu yang lu harus hindari ya. Ini pertama itu nyerang personal. Gue sebilang misalnya gue Jakarta ke Bandung itu 3 jam, dia debat 2 jam lah. Iya, lo kan orang kaya, enak, lo punya fasilitas bla bla bla. Itu nggak boleh ya. Kemudian yang kedua itu adalah teliti. Nah, yang tadi yang gue maksud tadi itu teliti, itu bisa aja datanya dia itu nggak relevan. Contohnya datanya nggak relevan tadi itu apa? Gue tadi ngomong bahwa Jakarta ke Bandung 3 jam, dia ngomong Jakarta ke Bandung 2 jam. Bisa jadi nggak relevan. Karena kenapa? Karena dia bilang bahwa itu ada faktor mobil sama jalan tol. Nggak telitinya apa? Dia nggak ngomong masalah weekend. Atau yang lainnya biasanya kalau misalnya kita di debat itu dia memasukkan faktor-faktor lain yang cukup melemahkan dia. Jadi buktinya itu sangat lemah gitu. Jadi itu kita bisa serang juga. Contohnya kayak gimana? Misalnya tadi tuh dia Jakarta ke Bandung naik Ferrari sama naik jalan tol. Ya kan? Terus lalu bisa bilang loh, misalnya naik Ferrari cepet, tapi emang berapa sih maksimum kecepatan Ferrari yang bisa digunakan di Indonesia gitu? Karena kan ada macet juga, apalagi kalau misalnya di luar jalan tol. Jadi kayaknya susah deh kalau misalnya meskipun naiknya Ferrari kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti argumennya lawan bicara kita, dan yang paling penting itu adalah kita tahu apa yang kita omongin, dan data-data kita itu pastikan lebih reliable, lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih kuat daripada data lawan bicara kita. Yang terakhir adalah bagaimana kalau misalnya kita berada kondisi mempertaruhkan nih antara hubungan baik sama kita harus menang perdebatan. Pilih yang mana? Yang paling benar adalah kita lebih mengutamakan hubungan baik. Karena kenapa? Perdebatan itu cuma short term gitu. Kalau hubungan baik itu long term. Jadi bisa saja
kalian tidak sepakat pada hal ini, tapi pada lain waktu itu bisa sepakat dengan hal lain juga gitu. Jadi manusia itu apa ya? Manusia itu bukanlah robot yang oke, terus enggak, tapi pasti ada kondisi di mana kita akan bertemu dengan kondisi bahwa oh ternyata enggak A, ternyata B. Jadi maintain apa hubungan baik. Jadi nanti di kemudian hari saat dia setuju sama kita, itu hubungan masih terjalin. Jangan sampai sebenarnya dia setuju sama kita karena dia nggak suka aja sama kita, akhirnya nggak setuju, kan sayang. Gitu sih. Oke, cukup panjang gua video kali ini. Thank you for watching. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah seperti biasa. Dan kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like and subscribe. Thank you. Ciao.